Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri Biblical Hero dan kita akan mempelajari tentang Sang Farisi, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang yang memiliki kisah hidup yang dramatis. Dia adalah seorang penganiaya, seorang yang mempelajari kitab suci dengan begitu teliti. Tetapi Tuhan menggunakan dia dengan cara yang luar biasa. Dia membuka banyak lahan pekerjaan Tuhan, tetapi kemudian dia mati dalam keadaan teraniaya. Bagaimana kelebihannya, bagaimana kelemahannya, dan apa saja yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita sebagai umat yang hidup di zaman modern ini. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk kita sama-sama mendalami topik yang sangat penting ini demi pertumbuhan kerohanian kita. Dan saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada kesempatan ini adalah hamba Tuhan, Pendeta Riyandi Korengkeng, Master of Divinity, telah menikah dengan Ibu Bellatrix Mambu, dan hamba Tuhan ini menyelesaikan pendidikan Master of Divinity pada bulan Mei tahun 2020 di Adventist International Institute of Advanced Studies Philippines. Lalu kemudian telah melayani dari tahun 2020 sampai sekarang ini dan telah dipercayakan saat ini untuk melayani di Jemaat Rongguang di Kota Makassar. Dengan pengalaman latar belakang pendidikan dan juga kecintaan hamba Tuhan ini kepada firman Tuhan, ini akan sangat menolong kita untuk melihat topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Riyandi Korengkeng? Terima kasih Pendeta Edward, kabar baik, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pendeta. Oleh karena Pendeta boleh menyempatkan waktu untuk berbagi dan melayani di Cornelius Media. Terima kasih dan kita sudah tidak sabar untuk masuk lebih dalam mempelajari firman Tuhan. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah pesan-pesan rohani yang satu ini, kita akan kembali dalam program DIK, Depth Insight Growth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan bagi saudara yang baru bergabung bersama dengan kami, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sang Farisi Paulus, bersama dengan narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Riyandi Korengkeng. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu, memohon kasih sayang dan pertolongan Tuhan ketika kami akan mempelajari satu tokoh yang memiliki peran yang sangat signifikan, yang memiliki kisah pertobatan yang begitu dramatis. Kiranya urapan Tuhan menjadi bagian kami. Teristimewa boleh menjadi bagian hamba Tuhan, Pendeta Riyandi Korengkeng, yang akan membantu dalam diskusi Alkitab pada kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada kesempatan ini. Dan pembacaan firman yang akan menjadi landasan diskusi kita diambil dari Kisah Para Rasul, Pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 4. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?"
Demikianlah pembacaan kitab suci akan menjadi landasan diskusi kita pada kesempatan ini, dan langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan daripada narasumber kita. Baik, Pendeta Riyandi, apa kira-kira latar belakang dari Paulus yang informasi yang perlu kita ketahui? Mungkin sehubungan dengan nama, keturunan, tempat tinggal, dan lain-lain. Disilakan. Baik, terima kasih banyak Pendeta. Menarik untuk kita melihat atau berbicara tentang Rasul Paulus, karena memang tidak banyak catatan Alkitab yang memberikan informasi sehubungan dengan Rasul Paulus. Namun memang ada beberapa ayat yang akan menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya Rasul Paulus ini, dan juga mungkin bisa kita lengkapi dengan beberapa literatur yang memang literatur ini tidak menjadi dasar utama kita. Kita harus tetap kembali kepada Alkitab yang menjadi dasar kita. Namun saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh seorang teolog yang bernama Schneemelcher. Dia sempat menuliskan tentang Rasul Paulus ini, tentang siapa Rasul Paulus ini. Namun ada hal yang menarik, dia memberitahukan kepada pembaca bahwa ternyata Rasul Paulus ini dia berperawakan kecil, ya, kepalanya katanya botak, ya, kemudian alis rapat, hidung agak bengkok, dan ada beberapa ciri-ciri yang lain yang disebutkan di sana. Namun sekali lagi saya sampaikan, ini tidak bisa menjadi dasar kita karena Alkitab tidak menjelaskan itu. Namun kalau kita mau datang kepada Alkitab, ada beberapa ayat Alkitab yang memberikan penjelasan informasi tentang siapa Rasul Paulus ini. Ada beberapa ayat. Yang pertama kita boleh lihat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Seolah-olah informasi dari ayat ini menunjukkan bahwa Paulus ini memiliki sikap yang lemah. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3, kalau kita mau melihat dari latar belakang dari Paulus ini, ada informasi yang menarik yang akan kita lihat di sana. Firman Tuhan di dalam Kisah pasal 22 ayat 3, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ayat yang berikutnya dalam Filipi pasal 3 ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat dan orang Farisi. Kita melihat bahwa latar belakang Paulus ini kompleks, ya. Dia lahir dari keturunan bangsa Israel, besar dengan diajarkan oleh seorang pemimpin agama bernama Gamaliel, dan kita boleh lihat bagaimana pendidikan-pendidikan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan yang menarik lainnya berbicara tentang nama Paulus. Nama yang kita kenal Saulus, ya, itu adalah nama Ibrani dari Paulus, dan untuk Paulus sendiri itu adalah nama Romawi dari Saulus, ya. Dan yang menarik di sini saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa perubahan nama ini sebenarnya bukan perubahan nama, karena memang Saulus dan Paulus itu adalah nama yang sama yang memang sudah ada pada Paulus sendiri. Jadi bukan dirubah, memang sudah ada nama. Ada beberapa alasan yang ada di sini yang mengungkapkan tentang hal tersebut. Mungkin demikian, Pendeta. Terima kasih Pendeta sudah mengungkapkan ya beberapa bukti dan juga diambil dari ayat-ayat Alkitab yang menyatakan kepada kita tentang seorang Rasul Paulus. Nah, latar belakang sosial dan pendidikannya, walaupun secara singkat Pendeta sudah sampaikan, mungkin ada informasi tambahan tentang latar belakang sosial dan pendidikan dari seorang Rasul Paulus. Bolehkah Pendeta tambahkan? Baik, terima kasih banyak Pendeta. Ini yang saya sudah sampaikan tadi, sangat menarik untuk kita melihat Paulus. Dia adalah seorang yang lahir di Tarsus, di Kilikia. Kota ini sebenarnya tidak terlalu banyak penduduknya, hanya kurang lebih 500 jiwa. Tetapi ada hal yang menarik di sana oleh karena
Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3, ayat yang kita sudah bacakan tadi, kita garis bawahi kata dibesarkan, ya, kata dibesarkan. Kemudian kata dididik dengan teliti, di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang giat bekerja bagi Allah. Jadi kita melihat bahwa Paulus ini di dalam kehidupan awalnya, dia dididik atau dibesarkan dalam pendidikan, bisa dikatakan pendidikan rohani. Dia mempelajari firman Tuhan, dia meneliti akan firman Tuhan, dia mempelajari lebih dalam akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melihat Paulus, ya, kita kenal juga Paulus adalah seorang Farisi. Orang Farisi dikenal sebagai orang-orang yang memang tekun di dalam pembelajaran Alkitab. Jadi hal-hal inilah yang bisa kita dapatkan, sedikit yang bisa kita dapatkan dari Paulus itu sendiri. Demikian, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Dan selanjutnya kita percaya bahwa Tuhan memilih orang-orang tertentu di dalam sejarah. Orang tertentu muncul untuk alasan tertentu pada waktu tertentu. Nah, kalau kita melihat kepada seorang Paulus, mengapa dia muncul pada waktu yang mana? Bagaimana tempatnya di dalam sejarah? Untuk alasan apa Tuhan memanggil dia menjadi rasul? Baik, terima kasih. Kita tahu bersama memang di setiap zaman ada sosok yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk memberikan wejangan atau nasihat kepada umatnya. Di setiap zaman, mulai dari zaman Perjanjian Lama sampai di zaman Perjanjian Baru. Nah, menarik kita melihat Rasul Paulus ini oleh karena kompleksitas pertumbuhan Paulus, di mana dia dibesarkan, di mana dia budaya yang sudah terbentuk, pendidikan yang dia alami. Kita tahu bersama bahwa ketika kekristenan ini mulai dikembangkan, Paulus adalah salah satu orang yang sangat membenci kekristenan. Karena dia tahu bahwa dia sudah punya agama Yahudi. Dia sangat membenci, itulah sebabnya banyak orang Kristen awal-awal tersebut dianiaya pada saat itu. Namun demikian, ternyata Tuhan memiliki tujuan yang indah di dalam kehidupan Paulus secara khusus. Oleh karena Paulus pada dasarnya, kalau kita melihat di dalam buku Galatia, ya, dia mengakui sendiri bahwa dia sudah dipilih secara khusus. Kenapa? Karena dia bukan hanya untuk menjadi penasihat bagi kaumnya, tetapi juga menjadi penasihat di luar orang Yahudi. Kenapa? Karena dia memiliki latar belakang, karena dia memiliki background yang cukup baik untuk menjangkau orang-orang yang demikian. Jadi Tuhan memilih Rasul Paulus dengan tujuan yang sangat baik untuk menjangkau begitu banyak orang yang ada pada saat itu. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi saya yakin kita masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang Rasul Paulus, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, dan juga tempatnya di dalam sejarah, mengapa Tuhan memanggil dia dan untuk melayani kelompok tertentu. Dan sekarang mari kita masuk lebih dalam, kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Riyandi Korengkeng. Pendeta, sebagaimana setiap orang itu memiliki kelemahan, bagaimana dengan Rasul Paulus? Apakah ada kelemahannya yang mungkin dicatat oleh Alkitab yang boleh menjadi perhatian kita? Disilakan Pendeta. Baik, terima kasih banyak Pendeta Taliwongso. Memang sebagai manusia kita punya masing-masing kelemahan. Dan ada beberapa informasi mungkin di dalam Alkitab yang menjelaskan dan memang Paulus sendiri mengakui. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 20, 2 Korintus pasal 11 ayat 20 dan ayat 21. Dia memulaikan di sana dengan kalimat karena kamu sabar jika orang memperhembahkan kamu dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita maju di ayat 21, dia memulaikan dengan kalimat dengan sangat malu aku harus mengakui
bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Dia mengakui bahwa memang dia temperamen, dia tidak sabar, dia bergumul dengan apa ya, dengan sifat yang cepat panas, dia bergumul dengan kesombongan yang ada dalam dirinya. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7, Tuhan mengirimkan duri dalam dagingnya untuk mengubah dia, untuk menolong Paulus untuk tetap rendah hati. Jadi mungkin salah satu hal yang memang paling signifikan dari kelemahan Paulus itu berbicara tentang temperamennya, pendeta. Terima kasih. Terima kasih, ini adalah seorang tokoh yang menarik untuk kita simak, memiliki sifat yang temperamen, ya. Dan juga itu sebabnya tadi pendeta katakan Tuhan memberikan dia duri dalam daging, mengajar dia untuk rendah hati. Nah, selain kelemahan, bagaimana dengan kekuatan atau kelebihan dari seorang Rasul Paulus? Apakah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Baik, saya bersyukur oleh karena ketika melihat cerita tentang Rasul Paulus, saya mendapati lebih banyak kelebihan dari Rasul Paulus. Di dalam buku Kisah pasal 21 saja, di dalam buku Kisah pasal 21 ada beberapa hal yang disebutkan di sana yang seolah-olah menggambarkan kelebihan atau sifat yang baik dari Rasul Paulus itu sendiri. Saya bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, dia adalah seorang yang memiliki hati seorang hamba, dia berkomitmen, dia melayani tidak pilih-pilih ya. Dia dituntun oleh Roh, dia percaya sungguh kepada Allah, tidak takut, ya, dia setia, dia juga memiliki visi yang jelas. Jadi ada beberapa karakter ini dirangkumkan di dalam Kisah Rasul pasal 21. Hal yang menarik juga yang boleh kita lihat bahwa Paulus sendiri, dia memang betul-betul melayani dengan sepenuh hati, ketekunannya di dalam pelayanan, dan dia memberikan segala sesuatu kehidupannya untuk Tuhan. Itulah sebabnya ada di dalam firman Tuhan kita tahu ayat yang sering kali kita kutip, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia memiliki keberanian dan tekad di dalam melayani Tuhan. Dan hal-hal yang menarik lainnya juga, Paulus ini dikenal sebagai orang yang peka. Dia membaca situasi dan melihat apa yang perlu untuk dilakukan, terlebih khusus untuk jemaat-jemaat yang dibentuk oleh Paulus sendiri dan orang-orang yang dia jangkau dan dia layani. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang bagaimana dengan kualitas kepemimpinan dari seorang Rasul Paulus? Kira-kira apakah ada kualitas kepemimpinan, leadership yang bisa kita lihat dari seorang Rasul Paulus? Ya, baik. Terima kasih, pendeta. Saya juga sudah singgung beberapa hal yang kebaikan dari Rasul Paulus, yang menurut saya juga ini adalah karakteristik dari seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin yang memberikan teladan. Ya, bukan bos, tetapi pemimpin yang memberikan teladan. Dia adalah seorang yang sangat rajin. Dia juga memiliki pekerjaan, yaitu seorang pembuat tenda. Dia sangat rajin di dalam tugas dan dalam pekerjaan. Dia juga adalah seorang pemimpin dalam membuat strategi. Ya. Paulus adalah pemimpin yang hebat di dalam dia mengumpulkan orang lain atau meyakinkan orang lain, meyakinkan tentang firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan yang menarik lainnya, dia juga memiliki pikiran yang tajam lah. Pikiran Paulus sangat logis. Dia tahu bagaimana memberikan pendapat kepada orang lain, dia tahu bagaimana cara menegur orang lain, kapan di saat dia harus mengatakan dengan tegas, dan kapan dia harus mengatakan dengan lembut. Itulah seorang pemimpin Rasul Paulus. Kita sudah melihat tadi kelemahan, kelebihannya, dan juga beberapa kualitas leadership dari seorang Rasul Paulus. Kita akan masuk lagi lebih dalam untuk melihat lebih banyak lagi dan juga pelajaran-pelajaran dalam kehidupannya, tetapi kita akan lanjutkan itu setelah kita melihat pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi saudara yang bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sang Farisi
Rasul Paulus. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana kelemahannya, kelebihannya, dan juga kualitas kepemimpinan yang ada pada seorang Paulus. Sekarang pendeta, bolehkah pendeta bagikan dengan kita apa saja peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan Rasul Paulus yang menjadi tonggak sejarah yang menentukan arah daripada penyebaran Injil oleh karena Tuhan menggunakan Rasul Paulus. Silakan. Pelayanan Rasul Paulus sangat menginspirasi tentunya bagi kita, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, ataupun mereka yang berkomitmen di dalam pelayanan kepada Tuhan. Setelah kita melihat bahwa Rasul Paulus, dia lahir dan dibesarkan, bahkan diajar oleh seorang pemimpin agama yang hebat pada zaman itu, mindsetnya sudah dibentuk dengan sangat baik. Dia belajar tentang agama, dia belajar tentang Alkitab, dan hal inilah yang menuntun dia, sebenarnya dia menjadi seorang yang kuat di dalam pelayanan. Hanya ada hal yang perlu untuk dirubah dari Paulus, sehingga itulah sebabnya kalau kita melihat ada event-event penting di dalam sejarah perjalanan Rasul Paulus, bagaimana Tuhan Allah mengubah Rasul Paulus. Dia mengubah Rasul Paulus. Dan kita tahu bersama bahwa salah satu hal yang perlu untuk kita ingat di dalam perjalanan kehidupan pelayanan Rasul Paulus adalah dimulai dengan, tadi saya sudah sampaikan bagaimana dia dibesarkan, pendidikannya dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ketika Tuhan Allah memanggil Paulus dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 9, kita tahu bersama disitulah adalah letak permulaan bagaimana seorang Paulus yang tadinya seorang penganiaya umat Tuhan, sekarang dia menjadi pelayan Tuhan. Paulus yang tadinya adalah seorang penganiaya yang bersemangat, dia diubahkan oleh Tuhan lewat pertemuan dengan Tuhan di Damaskus. Bagaimana ketika dia pertemuan itu yang menuntun dia untuk merubah pola pikirnya, bahwa ada satu yang lebih baik lagi, kebenaran yang dia dapatkan, dan dia berkomitmen untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan kehidupannya. Dan kita juga melihat ada beberapa perjalanan misionaris dari Rasul Paulus, itu dimulai kira-kira tahun 46 atau tahun 47, adalah merupakan perjalanan misionaris pertama. Itu dicatat di dalam buku Kisah Rasul pasal 13 dan Kisah Rasul sampai Kisah Rasul pasal 15. Di sana kurang lebih ada 1,5 tahun dalam perjalanan misionaris Rasul Paulus bersama dengan Barnabas. Mereka melayani di Antioquia, kembali lagi ke Yerusalem, dan seterusnya. Kemudian ada juga perjalanan misionaris yang kedua dari Rasul Paulus, itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-22. Di sana kurun waktu pelayanan misionaris kedua Rasul Paulus ini kurang lebih 2,5 tahun. Dan di sana Paulus melayani dengan Silas. Mereka berjalan melayani Galatia dan Asia Kecil sampai ke Makedonia, Tesalonika, Berea, dan tempat-tempat yang lain. Nah, di sanalah dalam perjalanan misionaris inilah maka prinsip-prinsip tentang kekristenan ketika dia sudah bertobat dan mengaku memiliki Yesus sebagai juru selamat pribadinya, di sanalah awal permulaan gereja Kristen itu dimulai. Perkumpulan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dimulaikan. Perjalanan misionaris yang pertama, perjalanan misionaris yang kedua, kemudian perjalanan misionaris yang ketiga dicatat di dalam Kisah pasal 18 ayat 23 sampai Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-17. Tidak tahu berapa waktu yang pasti, tapi kemungkinan ada kurang lebih 5 tahun di dalam perjalanan misionaris ini. Mereka melayani di Galatia, di Efesus, dan juga di Korintus, dan di beberapa tempat yang lain. Sampai pada akhirnya kita tahu, di dalam pelayanan Rasul Paulus ini bukanlah mudah, tetapi karena dia sudah dibentuk dengan pendidikan yang keras,
dan dengan saat yang sama dia telah membuka hatinya untuk diubahkan oleh Tuhan, sehingga walaupun begitu banyak tantangan-tantangan yang datang kepadanya, tantangan-tantangan yang berupaya untuk menjatuhkan dia, bahkan kita tahu bersama di dalam akhir hidupnya dia harus mati secara sahid. Dia mati di dalam penjara. Oleh karena apa? Oleh karena dia memiliki iman yang teguh terhadap pekabaran ini. Dia tahu dan dia sadari bahwa pekabaran ini harus disampaikan. Pekabaran ini harus disebarluaskan. Jadi tidak ada tantangan apapun yang dapat menghalangi Rasul Paulus, sehingga pelayanan dari Rasul Paulus ini berhasil. Demikian, Pendeta. Ya, baik Pendeta, terima kasih. Dan kalau kita bicara tentang Paulus, maka kita ingat tentang kontroversi. Ajaran Paulus ini kontroversi ketika pertama kali orang membaca tulisannya atau ajarannya di jemaat mula-mula, dan juga sampai hari ini banyak tulisan dari Rasul Paulus yang masih diperdebatkan bahkan di antara gereja-gereja Kristen sekalipun. Nah, apa saja kira-kira kalau Pendeta bisa bagikan dengan kita ajaran dari Paulus yang dianggap kontroversial, dan bagaimana kita sebagai gereja menyikapi hal ini? Baik, terima kasih banyak Pendeta. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus, kita sudah lihat pendidikannya, latar belakang pendidikannya, dan dia sudah melihat ketika dia bertobat dan memilih untuk kebenaran terhadap Yesus Kristus. Sebenarnya ajaran dari Rasul Paulus ini bukanlah ajaran yang baru, tetapi inilah ajaran yang dia pahami yang harus dilakukan, karena peristiwa Rasul Paulus ini atau zaman Rasul Paulus ini adalah peristiwa setelah Yesus sudah naik ke sorga. Dan sebenarnya problema dari ajaran Rasul Paulus ini juga sudah pernah terjadi. Ingat kalau peristiwa tentang Petrus, ya, kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Petrus saja mengungkapkan di dalam ayat yang ke-16, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Jadi ada beberapa ajaran yang memang kalau kita salah di dalam menginterpretasinya, maka kita akan juga salah di dalam kesimpulannya. Dan kita tahu bersama bahwa ada beberapa ajaran mendasar tentang Rasul Paulus kalau kita membaca tulisan-tulisannya, apakah itu di dalam buku Kisah Para Rasul, bahkan buku-buku yang ada dalam Perjanjian Baru, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain sebagainya. Paulus berbicara tentang pembenaran oleh iman. Dia juga berbicara tentang Yesus Kristus adalah anak Allah yang bangkit dan hidup. Dia juga berbicara tentang gereja sebagai satu tubuh dengan Kristus. Dia juga berbicara tentang kuasa dan pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Dia juga berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun hal yang menarik, kita tahu bersama bahwa hal yang paling banyak diperdebatkan oleh kalangan orang Kristen, yaitu tentang pembenaran oleh iman. Paulus sebenarnya tidak menggagalkan apa yang diajarkan sebelumnya, tetapi dia sepertinya mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, kita sudah diselamatkan oleh iman. Ya, jadi iman yang menyelamatkan kita. Tetapi di sisi yang lain, orang-orang pada saat itu mereka masih memikirkan bahwa kita diselamatkan ini oleh karena perilaku, oleh karena tindakan. Tetapi Paulus mau memberikan amaran, memberikan penjelasan, bukan mengesampingkan tentang perilaku, tetapi yang harus diutamakan adalah iman, karena Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dengan kita memiliki iman, maka dengan sendirinya apa yang menjadi tuntutan kita sebagai pengikut Tuhan itu pasti kita akan laksanakan. Salah satu contoh adalah pertikaian Paulus dengan Petrus. Kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-21, tapi saya bacakan saja 4 ayat 11, 12, 13, dan 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia. Jadi Kefas di sini kita tahu bersama, Kefas arti lain dari atau nama lain dari Petrus dalam Yohanes pasal 1 ayat 42. Aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauh mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat.
Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kalau kita lihat hanya pertentangan atau masalah tentang bersunat, dan Petrus dia tahu betul bahwa sebagai wujud lambang menjadi pengikut Kristus harus bersunat. Tetapi kita tahu bersama bahwa Paulus bukan menentang itu. Tetapi prinsip yang lain yang Paulus mau tawarkan, dan kita tahu bersama Paulus menulis itu, yang paling penting adalah sunat hati kita. Jadi ajaran-ajaran yang seperti ini yang sebenarnya bukan bertentangan, tetapi hanya memberikan klarifikasi untuk menolong kita memahami. Itulah sebabnya apa yang perlu kita pertimbangkan agar kita dapat melihat atau memahami ini dengan baik. Tentu yang pertama, kita perlu mengundang kuasa Tuhan, Roh Kudus yang dapat menuntun pikiran kita. Dan yang kedua, kita perlu memahami bahwa firman Tuhan ini tidak pernah bertentangan, justru menyokong satu dengan yang lain. Seperti apa yang Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Allah, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum itu. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu untuk kita pertimbangkan, dan saya percaya ketika kita meminta kuasa Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita untuk memahami apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Dan memang berbicara tentang Rasul Paulus ada banyak sekali diskusi, bahkan dengan Petrus sekalipun dia terlibat kontroversi. Dan terima kasih juga Pendeta telah memberikan tuntunan bagaimana kira-kira kita sebagai gereja di abad modern ini dalam menyikapi tulisan-tulisan dari seorang Rasul Paulus. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada hal-hal yang sifatnya praktikal, lebih praktis. Apa saja pelajaran dari hidup seorang Rasul Paulus yang perlu kita perhatikan? Pelajaran dari kesaksian kehidupannya, ajarannya, pertobatannya, kepemimpinannya, kelemahan, kelebihannya. Apa saja pelajaran dari hidupnya yang bisa kita ambil? Baik, terima kasih banyak, Pendeta. Ada beberapa hal yang sudah kita lihat berbicara tentang Paulus tadi. Hal yang menarik yang kita sudah pelajari tadi, bagaimana seorang Paulus, kunci dari Paulus saya melihat bahwa dia mau membuka hatinya. Terkadang kita, ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah lebih banyak tahu, kita sudah lebih banyak mempelajari firman, kita justru menganggap diri kita sudah lebih hebat bahkan dari Alkitab itu sendiri. Tetapi dari latar belakang Paulus, dia dididik dengan pendidikan yang luar biasa, tetapi itu tidak menjadi penghalang dia untuk membuka hatinya, untuk dituntun oleh Tuhan, untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya, dan pada akhirnya dia menjadi seorang rasul yang sampai sekarang sangat dikenal. Bahkan ada beberapa tulisan-tulisan pakar-pakar teolog mengatakan bahwa Paulus sampai sekarang ini masih menjadi rasul yang paling dikenang dan paling diketahui oleh kebanyakan orang Kristen. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah Paulus ini. Yang utama yang saya sudah katakan tadi, kita perlu membuka hati untuk diubahkan oleh Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa atau terlalu tersesat atau terlalu sulit untuk dijangkau oleh Tuhan. Ada seorang juga penulis, dia katakan, no one is outside of God's reach. Tidak ada seorang pun yang jauh dari jangkauan Allah itu sendiri, jika kita mau datang kepada Tuhan. Selanjutnya, Tuhan mengizinkan pencobaan ke dalam hidup Paulus dan juga ke dalam hidup kita. Kalau Paulus kita tahu, Tuhan izinkan dia untuk menjadi buta sementara waktu, hanya untuk menunjukkan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kadang-kadang Tuhan menggunakan situasi dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin ada sesuatu yang akan diubahkan di dalam diri kita. Jadi jangan pernah kita mengeluh, apalagi sebagai hamba Tuhan. Ketika kita ditempatkan di mana saja, jangan pernah kita mengeluh dengan di mana kita ditempatkan. Tapi saya selalu katakan bahwa bukan di mana kita ditempatkan, tetapi kepada siapa kita melayani. Karena inilah kunci dari
keberhasilan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga dia menjaga fokus yang jelas dalam kehidupannya pada apa yang benar-benar penting di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa uang, harga diri, ketenaran, kemewahan, dan kepelisiran dunia ini itu adalah bukan hal utama di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa Tuhan telah memilih dia untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di tempat-tempat tersebut. Dan Paulus juga berusaha untuk menjadikan kehidupannya atau menjadikan karakternya sama seperti Tuhan. Walaupun memang dia tidak sempurna, kita juga tidak sempurna. Tetapi dengan ketidaksempurnaan kita, ketika Paulus datang kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Seringkali juga kita tidak puas dalam hidup ini. Kita mengeluh kadang-kadang dengan pencobaan yang kita hadapi, bahkan ketika pencobaan itu kecil sekalipun. Tetapi hal yang menarik yang Paulus selalu katakan, ayat-ayat di dalam firman Tuhan, di dalam buku Filipi, di dalam buku Galatia, di dalam buku Efesus, Paulus selalu menekankan bahwa segala keperluan kita, jangan pernah kita khawatir karena segala keperluan kita, asalkan kita fokus kepada tujuan kehidupan atau tujuan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan Paulus berkomitmen untuk menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupannya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyampaikan kepada setiap orang apa yang telah dia terima di dalam kebenarannya. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya kalau kita mau melihat kepada nasihat Roh Nubuat, tulisan yang diinspirasikan, apakah ada kutipan dari Roh Nubuat tentang kehidupan, pelayanan dari Rasul Paulus yang mungkin menarik untuk kita simak? Ada satu tulisan yang ditulis oleh Pendeta Doni Krisutianto. Dia memaparkan ini di dalam satu forum teologia. Dia menuliskan tentang Paul as Apostle, Theologian, and Missionary dari pandangan tulisan Roh Nubuat. Dan saya terkesan dengan paling kurang ada 2 tulisan Roh Nubuat. Yang pertama di dalam Acts of the Apostle, halaman 351. Dia atau Paulus memberi petunjuk kepada rekan sekerjanya dalam hal-hal rohani, dan dia juga memberi contoh ketekunan dan ketelitian. Dia adalah seorang pekerja yang cepat, terampil, rajin dalam usaha dan bertanggung jawab, bersemangat dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, dicatat di dalam Gospel Workers, halaman 58, paragraf yang pertama. Yang terpenting di antara mereka yang dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus adalah Rasul Paulus. Bagi setiap pelayan, suatu teladan kesetiaan dia berikan, pengabdian, upaya yang tidak kenal lelah, pengalamannya dan petunjuknya mengenai kesucian pekerjaan seorang hamba Tuhan, pendeta, merupakan sumber inspirasi bagi mereka yang terlibat di dalam pelayanan Injil. Jadi beberapa hal yang disampaikan oleh tulisan Roh Nubuat ini menunjukkan bagaimana dedikasi pelayanan dari seorang Rasul Paulus di dalam tugas dan pelayanan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi seorang rasul, menjadi seorang teolog, dan juga menjadi seorang misionari. Terima kasih Pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini, dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat informasi yang sudah dibagikan, latar belakang pendidikannya, lalu kemudian kelemahannya, kekurangannya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupannya. Ini semua semakin memperlengkapi kita dengan pengetahuan dan akan menolong kita untuk memiliki kemenangan, sama seperti Paulus telah menang dan menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Baik Pendeta, sebagai closing statement atau kesimpulan dari pembahasan kita, bolehkah Pendeta memberikan manfaat-manfaat rohani dari diskusi kita pada kesempatan ini? Disilakan.
Ada beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Berbicara tentang Rasul Paulus. Paulus, dia tidak pernah hidup bersama dengan Yesus, berbeda dengan ke-12 rasul lainnya atau murid Yesus lainnya. Dia tidak pernah melihat wajah Yesus muka dengan muka. Dia tidak pernah makan dan minum bersama-sama. Tetapi satu hal yang paling menarik, hanya Paulus satu-satunya yang menuliskan tentang iman di dalam Ibrani pasal 11. Kenapa? Karena wujud dari imannya kepada Yesus yang memang dia tidak pernah hidup bersama dengan Yesus, dia tidak pernah melihat Yesus secara langsung, tetapi imannya itulah yang membuat dia percaya. Makanya ditulislah Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk kita mau belajar tentang iman, belajarlah dari Rasul Paulus. Hal yang menarik lainnya yang saya mau sampaikan. Kita sudah lihat bagaimana latar belakang dari Rasul Paulus. Dia dibesarkan dengan pendidikan yang tinggi, dengan mindset yang sudah terbentuk dari budaya dan latar belakang lingkungan, doktrin yang sudah melekat di dalam dirinya sebagai seorang Farisi. Tetapi ketika dia membuka hati kepada Allah untuk diubahkan, tidak ada batasan, tidak ada hal-hal yang ada dalam diri kita yang dapat menghalangi kita untuk hati kita diubahkan oleh Tuhan. Maukah kita untuk diubahkan hati kita? Percayakanlah kepada Tuhan. Bukalah hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Pendeta, dan Pendeta sudah berbagi dengan kita, memberikan closing statement, kesimpulan, pelajaran-pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Kami mengundang Pendeta untuk berdoa bagi pembahasan diskusi pelajaran Alkitab ini dan juga mendoakan pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Disilakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Mari kita tunduk kepala dimanapun kita berada dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang indah dalam program DIK pada saat ini, di mana kami boleh mempelajari satu topik yang menarik, Sang Farisi, Rasul Paulus. Banyak hal yang kami boleh pelajari di dalam kehidupan Rasul Paulus, di dalam tugas dan pelayanannya, ketika di mana dia dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dia membuka hati untuk diubahkan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami kepada Tuhan untuk diubahkan oleh Tuhan. Jangan pernah biarkan status sosial, latar belakang pendidikan, ilmu pengetahuan, ataupun apapun yang ada dalam diri kami menjadi penghalang bagi kami untuk datang kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar dari Rasul Paulus. Semua yang telah mendengarkan program pada malam hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat yang sama, untuk Pendeta Edward Taliwongso, kiranya Tuhan akan memberkati pendeta dalam pelayanan bersama dengan tim Cornelius Media. Diberkati terus untuk semua yang mereka lakukan. Biarlah mereka boleh dimenangkan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami boleh dipersiapkan bagi kerajaan Tuhan. Ampunilah dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Riyandi Korenggeng, yang telah menolong kita membagikan ilmu pengetahuannya sehubungan dengan topik yang kita angkat ini. Dan kiranya berkat rohani boleh dikembalikan kepada pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan di Kota Makassar. Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini, juga kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan tayangan-tayangan dari Cornelius Media. Kita percaya kita semakin diberkati ketika kita mendalami dan mempelajari firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk saudara-saudara follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.